depan. Kemlu. Yap. Nah, itu muncul banyak judul majalah. Buletin Jendela, majalah Akses, majalah Indo Invite, and so on and so on. Nah, sekarang kita fokus ke mungkin dua dulu aja, ke dua majalah. Satu, majalah Akses. Silakan klik kanan, open ini tab. Majalah Akses. Yang kedua, arahkan kursor, silakan buka majalah Peluang. Pak, gimana kalau kita mengulik yang lainnya? Boleh-boleh aja, tapi kita akan fokus ke dua majalah ini. Majalah Akses itu adalah satu rilis yang dibuat oleh diplomat di Kementerian Luar Negeri, di mana majalah Akses itu diterbitkan oleh Direktorat atau Dirjen Aspasaf Asia Pasifik. Sedangkan majalah Peluang itu diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Buka dulu salah satu, yaitu majalah Akses. Itu dia punya edisi banyak banget. Pak, banyak di download semuanya, silakan download. Ya. Oh, publikasi, cari majalah, bawah majalah. Yes, ya ketemu. Nah, klik kanan majalah Akses dan klik kanan majalah Peluang. Download semuanya teman-teman. Baca satu persatu. Di dalamnya yang teman-teman perlu cari adalah adanya peluang buyer yang biasanya disisipkan di dalam majalah tersebut, list of buyer. Contoh, misalkan saya ambil majalah Peluang yang ngomongin pasar ikan di Amerika dan Eropa. Karena yang kedua adalah majalah Akses yang ngomongin soal potensi dan peluang industri halal. Nah, itu bisa kita pakai. Yuk, boleh semuanya download dulu. 5 menit. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa kok harus di-download? Kan ini Amerika dan Eropa, itu rata-rata usianya sudah lama, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Nah, ini teman-teman, topologi, apa ya istilahnya ya, karakteristik dasar bisnis di Eropa itu cenderung jauh lebih self-rated atau jauh lebih meter dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu selalu turnover, ada yang tidur, ada yang tenggelam, ada yang bangkit, ada yang nyusut, ada yang bikin baru, ada yang udah nggak ada. Kalau di Eropa dan Amerika itu cenderung stuck, meter, sudah segitu aja. Bayarnya buah kayak saya, namanya buah dan sayur. Bayar buah di spend itu cuma 1 sama 2 orang. IM Qwen.ai QWEN. Mana? Mirip-mirip, tapi kesemuanya kita pakai ini. Yang berikutnya Cloud.ai, CLAUDE, Cloud.ai, Cloud.ai. Nah, pelan-pelan ya, karena ini praktikal banget. Yang berikutnya Lelama, LLAMA.com. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa perbedaannya dan berasal dari ekosistem apa. Kalau Lelama ini dari Meta. Pak, kenapa nggak 1
satu aja di ChatGPT, nanti saya terangkan. Yang berikutnya Copilot. Yang berikutnya Kimi, untuk di depan ya, KIMI. Kimi. Yang berikutnya Manus, MANUS. Yang berikutnya Grok, GROK. Bisa diulangi Pak Kevin, apa aja yang udah dibuka? HSO berapa? HSO berapa tadi? 0290. Ini kalau merah berarti belum login. Saya login dulu, baru login lagi. Nah, harga yang tercantum di tracker ini Bapak Ibu percaya harganya benar? Di sini kan dicantumkan harganya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah ini harga per tonnya, misalnya China jual 541. Belinya kan importir beli 541, Amerika segini. Bapak Ibu percaya harganya segini? Kenapa nggak percaya? Nah, di dunia perdagangan Bapak Ibu biasa terkenal dengan namanya double invoice. Kenapa muncul double invoice? Karena ada ini Bapak Ibu. Ada apa ini Bapak Ibu? Tarif. Nah Bapak Ibu bayangkan, kalau dia taruh harga benar, misalnya 1.000, berarti dia kena tarif 1.000 dikali ini. Makanya mereka diturun-turunkan. Tapi turun-turunkannya biasanya masih ada sekarang. Kalau dulu agak brutal, kalau sekarang sudah ditetapkan ada harga khusus. Ini dia tarifnya. Misalnya di sini 5 juta. Ini 500.000 kan, kena 26%. Berarti per tonnya kena pajak sekian. Makanya muncullah istilah double invoice. Jadi harga di sini Bapak Ibu, kalau dia ternyata lebih murah dari harga Bapak Ibu, jangan terlalu dipercaya. Karena ini bisa jadi harga yang karena ini adalah harga yang dilaporkan ke pemerintahan, ke biaya cukainya di negara masing-masing. Oke, pasti ngerti lah Bapak Ibu lah protokol patokannya. Ya misalnya kan Bapak Ibu, berapa nih harganya 1 juta. Aduh, tapi masuk ke negara saya kena 10% nih. Berarti kan saya harus menanggung 1 juta kali 10%, 10.000 ya? 100.000. 100.000. Udahlah bikinlah di invoice-nya 800.000. Itu misalnya untuk kualitas yang di bawahnya 800.000. Jadi kan kenapa pajaknya cuma 80.000? Padahal kualitasnya bagus. Tapi yang dilaporkan yang tadi. Tuh, makanya ini harga-harga ini masih Bapak Ibu bisa. Belum jangan terlalu terpengaruh. Ini harganya murah banget Pak. Ya karena untuk ini biasanya. Makanya dikombin tadi dengan yang tadi Bapak Ibu langsung ke situs komersial. Nah di situs komersial kan Bapak Ibu bisa lihat. Atau bisa Bapak Ibu bisa melihat langsung punya akun Alibaba, bisa lihat. Tapi minimal Bapak Ibu dengan data-data seperti ini, misalnya saya ambil contoh ya. Ini furniture. Misalnya Bapak Ibu mau masuk
selatan Amerika. Nah, misalnya nih kita ambil contoh furniture. Siapa bersaing dengan Vietnam yang utama? Perbedaannya 6.000 US dollar. Oh sorry, belakang ini ada ribunya lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini belakangnya masih ada 0,3 juta. Siapa bersaing dengan Vietnam? Bapak Ibu. Nah, apa kelebihan dari produk Vietnam? Bapak Ibu harus lebih lagi. Kemudian Filipina, meskipun dia kecil, kenapa dia bisa masuk? Apa yang membuat dia bisa masuk? Jadi Bapak Ibu harus melakukan penelitian lebih lanjut. Ini cuma data awal. Data awal Bapak Ibu untuk berbisnis pada saat mau mengekspor ke Amerika, pesaing utamanya adalah ini, Vietnam. Selain mungkin teman-teman sendiri dari Indonesia, ya, teman-teman sendiri. Tapi dari Vietnam itu kok bisa ya? Misalnya Vietnam harganya lebih murah. Kenapa kira-kira lebih murah? Misalnya Bapak Ibu udah mengukur furniture. Satu furniture orang Vietnam tuh membuat satu furniture itu satu rokok 5 furniture. Kalau Indonesia 5 bungkus Bapak Ibu dapatkan data-data bayarnya. Misalnya tadi furniture ini. Furniture kita baik dulu di sini. Kenapa saya back? Kalau saya cek company di sini, company Indonesia. Nah ini furniture ke Amerika, klik. Nanti dia ada company di sini Bapak Ibu ya. Nah company di sini diklik. Ini yang negara company yang menerima di Amerika. Tapi datanya tidak full Bapak Ibu. Kenapa? Karena terkait dengan keamanan data, jadi mereka tidak mau buka. Nah di sini ada wholesaler, ada institution, ada laboratories, ada garden furniture. Misalnya kita cek garden furniture, siapa yang membeli? Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah ini dia perusahaannya. All Florida Pools Spa. Silakan masuk misalnya ke situsnya. Nanti dari situsnya pakai AI untuk mencari emailnya. Baru Ibu melakukan penawaran. Nah ini dia. Ini perusahaan yang membeli. Misalnya untuk kalau di pinggir pinggir kolam itu kan yang untuk tiduran itu. Misalnya. Nah Bapak Ibu bisa cari emailnya kemudian tawarkan ke mereka. Ini dia. Ada emailnya nggak di sini? Atau dari Instagramnya di DM. Jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung dapat data bayarnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih banyak sekali di sini. Ada DeepSeek juga, ada apa Gemini. Jadi semuanya dalam satu tempat. Misalnya saya cari nih. Tapi makin spesifik dia, AI yang makin pinter itu biasanya bayar. Kalau AI terlihat pinter, gratis. Nah, ini kan begini. Mau tambah lagi risetnya, tambah lagi ini, silakan. Pilihannya banyak. Kalau saya pakainya ini, karena saya sudah lumayan menghasilkan uang 4 juta dari sini. 350.000 saya bikin tulisan buat majalah. Lagi malas kan, kasih aja judulnya muncul udah. Saya kembangin tambah billboard pada data Bapak Ibu. Saya tambahin udah masukin. Karena saya tuh itu majalah nggak pernah periksa, cuma baca doang. Udah berduit 400. Lalu berikutnya serius dikit dapat 3 juta. Jadi Bapak Ibu ini untuk yang AI, silakan. Kalau Bapak Ibu familiar dengan ChatGPT, silakan. Tapi kalau saya orangnya, terus terang saya orangnya rakus. Jadi semua ini Bapak Ibu lihat bisa pilih. Kalau research dia benar-benar dari jurnal dicari. Jadi dia tidak tulisan biasa doang, tapi dia benar-benar
dari research. Dia akan mencari research di sini. Misalnya ini ya, saya klik research di sini. Nah, dia akan mencari data-data. Ada, nah, dia pakai dulu ya. Ada lihat data-datanya dia langsung. More, silakan. Kemudian di sini ada mahasiswa ya. Kalau mahasiswa, langsung pakai. Ini anak saya bener, pantesan nggak pernah nanya saya. Tinggal foto doang, gambar dapat jawabannya. Oke, nih, kalau ibu bisa lihat data-datanya dia langsung. Ada literaturnya di sini. Ada literaturnya, luar biasa. Jadi benar-benar by research. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Memverifikasi atau kita mencari email yang sesuai dengan target buyer yang sudah kita cari. Kan kalau teman-teman sudah mengenerate melalui Trust Map ataupun melalui AI, kan kita dapetin nama perusahaan atau kita mendapatkan apa? Alamat website. Nah, kita bisa mencarinya dengan menggunakan memasukkan alamat websitenya di sini. Contoh, oke lah, pakai salah satu list yang punyanya area. Sudah di-download ada? Mana? Acak aja siapapun. Nah, contohnya ini, pakai coconut SG. Ya, ini salah satu importir coconut di produk-produk coconut dan turunannya di Singapura. Nah, dia akan muncul begini teman-teman. Yang pertama, arahkan kursor teman-teman ke Finder, ya. Dari awalnya tadi enggak di Finder, jadi kolom yang paling bawah. Nanti kalau sudah muncul Finder itu akan muncul domain search. Nah, masukkan domainnya atau alamat websitenya. Finder, masuk domainnya. Ini peraturan ya, silakan boleh diikutin. Kalau udah bisa masuk, tapi kalau belum bisa masuk juga apa-apa. Yang penting teman-teman ngikutin aja dulu cara-caranya. Terus masukkan alamat websitenya yang tadi sudah di-scrap dari Trust Map and so on. Lalu klik find atau cari data yang relate dengan alamat website tersebut. Nah, muncul begini teman-teman. Ya, biasanya akan muncul tidak hanya cuma satu pilihan di sini, ada 2 atau 3 atau bahkan lebih. Ya, di sini muncul produk ataupun kontak dari si pemilik atau entitas bisnis coconut.sg nomor 1 dengan verification rate 99%. Teman-teman silakan ambil cari yang verification rate ini lebih dari di atas 80%. Entah itu dia sebagai as a trade marketing manager, as support, as so on. Kalau teman-teman hanya mendapatkannya info, ini valid nggak? Valid. Tapi ingat teman-teman, di dunia internasional terlebih webmaster siapapun ketika dia membuild sebuah website, pasti dia menyediakan layanan info as a general bulk email receiver. Jadi dia menerima email-email dari manapun dengan kapasitas berapapun masuk dulu ke email info. Itu sifatnya bahasanya adalah kotak surat elektronik umum. Nah, kalau teman-teman itu mengupayakan kayak semacam bulk email spread atau kayak email tangki apa? Kok lupa namanya? Nah, Gmail dan sebagainya itu biasanya ketika di target pertama yang akan dikirim pertama adalah ini info@coconuts.sg. Jadi alamat webmaster utamanya.
Jadi masukin dulu kotak surat utamanya. Perkaranya adalah tidak